Provinsi Sumatera Selatan. Halo Menegas Ning, perkenalkan nama aku Putri Daryani dari Poltekkes Menkes Palembang. Aku dari jurusan Kesehatan Lingkungan program studi Diploma 3 Sanitasi. Saat ini aku berada di semester 3 menuju ke semester 4. Di video kali ini dengan tema kontribusiku sebagai calon tenaga sanitasi yang unggul dalam penguatan Indonesia Sehat. Nah, aku sebagai calon tenaga sanitasi yang unggul, aku akan membahas tentang mengenai STBM. Kira-kira nih, apa sih itu STBM? Yuk simak video ini. Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait pembangunan kesehatan khususnya di bidang higien dan sanitasi masih sangat besar. Penyediaan subsidi perangkat keras yang selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higien dan peningkatan akses sanitasi menjadi pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang menekankan pada 5 perubahan perilaku higien. Pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM dengan 5 pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Perubahan perilaku dalam STBM dilakukan melalui metode pemicuan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat, sasaran secara kolektif dan mampu membangun sarana sanitasi secara mandiri sesuai kemampuan. Selamat datang di sanitasi total berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan STBM. Nah, STBM ini memiliki 5 pilar. Pilar yang pertama yaitu stop buang air besar sembarangan. Pilar yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Pilar yang ketiga, pengelolaan air minum dan makan rumah tangga. Pilar yang keempat, pengamanan sampah rumah tangga. Dan pilar yang terakhir yaitu pengamanan limbah cair rumah tangga. Yuk kita simak 5 pilar STBM. Pilar yang pertama yaitu stop buang air besar sembarangan atau yang disebut dengan SBS. Nah, di dalam video ini merupakan perilaku yang tidak dapat dicontoh loh. Mengapa sih? Karena membuang tinja sembarangan akan menyebabkan penyakit yang masuk di dalam tubuh kita. Hal ini akan berdampak bagi kesehatan kita. Oleh sebab itu, masyarakat yang khususnya di daerah pedesaan sudah sepatutnya memiliki jamban yang sehat untuk membuang kotoran dan tidak mencuci piring dan pakaian di sungai, karena selain menyebabkan gangguan kesehatan bisa mengakibatkan sungai tersebut tercemar. Pilar yang kedua yaitu cuci tangan pakai sabun. Langkah-langkah dalam mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama, basahi kedua tangan dengan air yang bersih yang mengalir. Kemudian, gosokkan sabun pada kedua telapak tangan sampai berbusa, lalu gosok kedua punggung tangan, jari jemari, kedua jempol sampai semua permukaan kena busa sabun. Bersihkan ujung-ujung jari dan sela-sela di bawah kuku. Bilas dengan air bersih sambil menggosok-gosok kedua tangan sampai sisa sabun hilang. Keringkan kedua tangan dengan memakai kain, handuk bersih atau kertas tisu atau mengibas-ngibaskan kedua tangan sampai kering. Lalu matikan keran air. Waktu yang penting dalam mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama yaitu sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menyiapkan makanan, sebelum memegang bayi, dan setelah mencekoki anak. Pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air minum dan makan rumah tangga. Ya, merebus air saja tidak cukup. Ketika air sudah mendidih, jangan langsung mematikan kompor. Biarkan air masih terus mendidih selama minimal 3 menit.
sehingga kuman virus dan penyakit lain pembawa bakteri benar-benar mati. Namun, tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap sumber air yang layak untuk diminum. Bahkan untuk merebus selama ini, untuk mendapatkan air minum, masyarakat Indonesia hanya tahu satu cara, yaitu merebus. Bahkan saat ini untuk merebus pun diperlukan biaya yang cukup berat, terutama disebabkan mahalnya harga bahan bakar. Untuk mengurangi beban dan membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang murah, mudah, dan sehat, Departemen Kesehatan memberikan solusi dengan memberikan alternatif teknologi pengolahan air minum di tingkat rumah tangga sebagai alternatif lain selain merebus. Teknologi tersebut adalah yang pertama klorinasi, yaitu proses diinfeksi dengan cairan atau tablet klorin, sehingga air menjadi aman dan sehat untuk diminum. Zat klorin berfungsi untuk membunuh kuman penyebab diare. Kedua, sodis, yaitu pemanasan air mentah dalam botol plastik dengan menggunakan sinar matahari atau sinar UV. Ketiga, yaitu penggumpalan atau flokulasi, yaitu memisahkan air dari kotoran dan membunuh kuman dengan zat penggumpal. Keempat, yaitu penyaringan, yaitu pembasmian kuman melalui kombinasi proses biologis ataupun lapisan biofilm dan mekanisme lapisan pasir. Dan yang terakhir, filter keramik, yaitu pembasmian kuman dengan proses penyaringan bakteri secara mekanis dan kimia. Berbagai cara tersebut sudah mulai diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan ke berbagai daerah di Indonesia. Pilar yang keempat yaitu pengamanan sampah rumah tangga. Di Indonesia, masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pengelolaan sampah belum memaksimalkan tahap mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah atau yang disebut dengan 3R. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa pada tahun 2020 di Indonesia sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 67,8 kg sampah per harinya. Dari berbagai informasi, data juga mengatakan bahwa di Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai memproduksi sampah terbanyak di dunia setelah Cina. Sampah tersebut paling banyak adalah sampah plastik. Tentunya kondisi ini yang telah mengancam kehidupan manusia, keberlangsungan hidup flora fauna di darat maupun yang di laut. Hal yang ini menjadi penyebab utama adalah tingkat pengolahan sampah yang masih minim. Pilar yang kelima yaitu pengamanan limbah cair rumah tangga. Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Untuk menyalurkan limbah cair rumah tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urin disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan. Limbah cair rumah tangga yang berupa air bekas yang dihasilkan dari buangan dapur, kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air limbah. Prinsip pengamanan limbah cair rumah tangga adalah: yang pertama, air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur. Yang kedua, tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor. Yang ketiga, tidak boleh menimbulkan bau. Yang keempat, tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu terhubung dengan saluran limbah umum atau got atau sumur resapan. Nah, setelah penjelasan saya mengenai video edukasi tentang STBM, semoga kita atau saya sebagai calon tenaga sanitasi bisa menerapkan ilmu yang kita dapat baik itu di kampus maupun di organisasi. Seperti Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, mereka bekerjasama untuk membangun satu desa satu sanitarian. Semoga dengan menerapkan kontribusi satu desa satu sanitarian ini bisa tercapainya taraf kehidupan kesehatan bagi
masyarakat. Sampai jumpa lagi, Bye-bye.